kelompok 1 ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dinda Mariani. Perkenalkan, nama saya Saskia Amanda Juami. Perkenalkan, saya Prita Tridiansari. Perkenalkan, nama saya Rini Anggraini. Perkenalkan, nama saya Putri Wulandari. Perkenalkan, nama saya Aska Zahrotil Firdausi. Perkenalkan, nama saya Dika Laria. Perkenalkan, nama saya Septika Dwi Aza. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusman. Yang pertama akan kami jelaskan adalah tentang tujuan dari warm up. Yang pertama, meningkatkan suhu darah. Otomatis pengikatan oksigen terhadap hemoglobin akan melemah dengan naiknya suhu darah, sehingga dijamin oksigen akan dapat lebih mudah tersedia untuk mendukung kinerja otot ketika berolahraga. Yang kedua, menghindari cedera otot. Pemanasan sebelum berolahraga membuat darahmu mengalir lancar dan melepaskan otot-otot tubuh. Yang ketiga, tujuan melakukan warm up adalah untuk meningkatkan elastisitas otot. Cara mengurangi resiko kelelahan. Pertama, cukupi waktu istirahat. Kedua, konsumsi makanan sehat. Ketiga, rutin berolahraga. 4, kelola stres dengan baik. Buat tekanan darah konsisten. Tujuan warm up yang nomor 6 adalah membantu penyerapan cairan. 7. Mengurangi ketegangan otot. Otot yang hangat akan lebih mudah digerakkan. Selain itu, untuk melakukan pemanasan sebelum olahraga bisa menjaga kesehatan tulang serta sendi sehingga mengurangi ketegangan otot. Nomor 8, menyiapkan kerja sistem jantung. Warming up bermanfaat untuk membuat detak jantung meningkat, dan hal ini juga secara langsung akan membuat kerja sistem jantung dan kardiovaskular atau pembuluh darah menjadi lebih siap sebelum kita melakukan gerakan atau olahraga berat. 9. Perubahan hormonal. Tubuh kita berfungsi meningkatkan produksi berbagai jenis hormon, dan tubuh jugalah yang memiliki tanggung jawab untuk mengatur produksi energi yang dikeluarkan. Dengan melakukan warming up sebelum melakukan olahraga, maka hal ini sama dengan menyeimbangkan hormon sehingga menciptakan ketersediaan lebih banyaknya asam lemak dan karbohidrat demi memproduksi energi yang lebih. Energi inilah yang pasti kita butuhkan selama berolahraga. Spot, just sit on top, looking pretty. Follow me, 우리 나란히 보이지? 내 눈이 갑자기 빛나지? When you say I'm a dream. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang tujuan dari cool down. Yang pertama adalah menormalkan detak jantung. Ketika tubuh bergerak dengan intensitas tinggi, membuat jantung berdetak lebih kencang dibandingkan biasanya. Pemanasan ini dapat menormalkan detak jantung kita. Yang kedua, pemulihan tubuh. Upaya dalam mengembalikan kondisi fisik serta menghilangkan asam laknat dalam tubuh. Yang ketiga, tujuan melakukannya cool down adalah untuk menghindari terjadinya cedera. Kelima, meningkatkan jumlah oksigen. Tujuan cool down yang nomor 6 adalah mencegah sindrom DOMS. Tujuan dari cool down yang ketujuh, menormalkan suhu tubuh. Kelelahan pasca olahraga bisa disebabkan oleh peningkatan suhu tubuh. Kita tidak perlu khawatir dengan resiko tersebut karena cara mengembalikan suhu tubuh bisa dilakukan dengan pendinginan. Nomor 8, meningkatkan mood. Manfaat pendinginan setelah olahraga dapat meningkatkan hormon yang menghasilkan rasa rileks. 9. Meningkatkan fleksibilitas tubuh. Salah satu faktor terpenting dari pendinginan adalah meningkatkan kemampuan fleksibilitas tubuh. Manfaat pendinginan setelah olahraga ini dapat membantu otot agar tidak kencang dan kaku. You don't even know my name, dear.
지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you but I'm super shy, super shy. I'm super shy, super shy. But wait a minute while I make you mine, make you mine. 알리는 지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you but I'm super shy, super shy. 나 원래 말도 잘하고 그런데 왜 이런지 I don't like that. Something out about you, yeah, you're special and you know it, you're the top, babe. I'm super shy, but wait a minute while I make you mine, make you mine. 떨리는 지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you but I'm super shy, super shy. Yang terakhir akan kami jelaskan adalah tentang resiko apabila tidak melakukan warm up dan cool down. Yang pertama adalah detak jantung yang meningkat. Saat melakukan olahraga, jantung akan berdetak lebih cepat daripada biasanya. Bahaya tak pemanasan sebelum olahraga dapat terjadi jika jantung berdetak cepat secara tiba-tiba. Oleh karenanya, sebelum olahraga dianjurkan untuk melakukan pemanasan. Pernapasan tidak teratur. Kondisi napas tidak teratur dengan pola naik turun secara berulang. Yang ketiga, risiko bila tidak melakukan warm up adalah aliran darah akan mengalir ke otot. Beberapa faktor yang menyebabkan cedera antara lain kesalahan metode latihan, kelainan struktural, kelemahan otot, dan penopang sendi. Kurangnya fleksibilitas. Risiko tidak melakukan warm up yang nomor 6 adalah resiko nyeri punggung bawah. Resiko jika tidak melakukan warm up. Yang ketujuh, performa yang tidak maksimal. Karena tujuan dari warm up bisa melonggarkan sendi-sendi dan aliran darah yang diterima otot menjadi meningkat, sehingga jika tidak melakukan warm up beresiko menurunkan performa. Nomor 8, mengganggu kualitas tidur. Tanpa rangkaian pemanasan pada olahraga akan mengganggu kualitas tidur menjadi berantakan. Otot yang tegang akan mengganggu kenyamanan. Rangkaian pemanasan hingga olahraga yang terjalin maksimal pada akhirnya akan membuat tidur Anda lebih nyenyak. 9. Rasa sakit yang tidak tertahankan. Tanpa pemanasan atau pendinginan, otot tubuh terlalu kaku untuk melakukan berbagai gerakan inti olahraga. Ini disebabkan karena otot masih berada dalam kondisi istirahat. Gerakan inti olahraga justru bisa meningkatkan resiko cedera karena otot belum cukup lentur untuk melakukannya. Hal ini menyebabkan rasa sakit yang tak tertahankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempraktikkan video olahraga yaitu workout. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dinar Mariani, Saskia Amanda Juamir, Cinta Tridiantari, Rini Anggraini, Putri Wulandari, Aska Zahratul Firdausi, Dinda Laria, Festika Duyaza, Muhammad Yusman, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Looking at me so off track, yeah. Been spending up for miles, but I think that you like that. Can't deny it. You're bringing my life back, yeah. You're doing it in style. You came with that jetpack. Now we're flying. Every time I'm with you, like a time machine, making everybody jealous like you're 17. On God, you're the cover of a magazine. Got me feeling like damn, hey. Oh my God, don't know how you do it like that. Yeah, oh my God, don't know how you do it like that. Blow my mind, just somehow you bring it right back. Yeah, oh my God, don't know how you do it like that. Yeah, some things you can't fake, yeah. Some things you just feel. Got plans we ain't made yet. Yeah, it's forever. You throwing that drink back, yeah. You staying a while. You rocking that fit that's making all them strangers smile.
kami dari kelompok 1 akan menjelaskan dan mempraktekkan tentang komponen kebugaran jasmani. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dinda Aryani, Saskia Amanda Juamir, Tinta Tridiansari, Rini Anggraini, Putri Wulandari, Aska Zahatul Firdausi, Jingga Laria, Saftika Duyaza, Muhammad Yusman. Sekian perkenalan dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang komponen dari kebugaran jasmani. Yang pertama adalah reaksi. Reaksi adalah kemampuan seseorang untuk segera bertindak dan menanggapi sebuah gerakan. Keseimbangan. Keseimbangan adalah kemampuan tubuh untuk bertahan dari suatu tekanan atau beban. Dengan memiliki keseimbangan yang baik, risiko mengalami cedera lebih rendah. 이어폰 꼽은 좀비 필요한 모두 다 텐션을 pumping 힘을 좀 내어보자. Ketiga, daya tahan. Daya tahan merupakan komponen yang dibutuhkan agar seseorang mampu beraktivitas tanpa merasa lelah berlebihan. 불러주겠어 힘내지 못하겠어 Kelincahan adalah kemampuan tubuh untuk bergerak dengan cepat dan tepat tanpa kehilangan suatu keseimbangan. Yang kelima adalah daya ledak. Daya ledak adalah kemampuan tubuh dalam mengeluarkan kekuatan secara maksimal dalam waktu singkat. 친구들은 다 왜 잘나보여 Yang keenam adalah kecepatan. Kemampuan ini dibutuhkan untuk berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lainnya dengan cepat. Yang ketujuh adalah koordinasi. Koordinasi yaitu kemampuan seseorang dalam menggunakan beberapa bagian tubuh yang berbeda. Delapan, kelenturan. Apabila kita memiliki kelenturan tubuh yang baik, maka semakin tinggi potensi untuk terhindar dari cedera. Sembilan, kekuatan. Kekuatan yaitu kemampuan otot untuk mengangkat beban sehari-hari. Contoh gerakannya yaitu plank. 알다가도 모르겠는 인생 못 갔지 한참 퍼시고 물 한 모금 마시기 자 여기서 비타민 A, B, C Abis sholat tuh, biar sudah nanti mau. Dinda Aryani, Boleh guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, Prodi Ilmu Aktuaria FEB. Kami akan mempraktekkan video senam aerobik. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Dinda Aryani dengan NIM 2310220001. Perkenalkan, nama saya Saskia Amanda Juamir dengan NIM 2310220002. Perkenalkan, saya Tinta Tridiansari dengan NIM 2310220003. Saya Rini Anggraini dengan NIM 2310220004. Saya Putri Wulandari dengan NIM 2310220005. Saya Aska
Dia Zahratul Firdausi dengan NIM 2310222006. Saya Jinda Loria dengan NIM 2310222007. Saya Septika Dwi Aza dengan NIM 2310222008. Saya Muhammad Yusman dengan NIM 2310222009. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
the thunder. Ain't nobody else that I be under. Beautiful, beautiful life right now. Beautiful, beautiful night right now. No, no, no. Hey, beautiful, 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 beautiful angel. Love your imperfections, every anger. Tomorrow comes and goes before you know. So I just had to let you know the way that dress fall off you is amazing. Love a miracle, a beautiful creation. Baby, come a little closer, let me taste it. You came a little closer, now you're shaking. Never ever gonna mislead you. Don't believe the lies they feed you. Stop and stare like a sculpture, painted in your colors. Beautiful, beautiful life right now. Beautiful, beautiful night right now. Beautiful, beautiful by my side right now. Yeah. Hey. Beautiful, 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 beautiful angel. Love your imperfections, every anger. Tomorrow comes and goes before you know. So I just had to let you know the way that Gucci look on you amazing. But nothing can compare the way you make it. Tomorrow comes and goes before you know. So I just had to let you know. I just had to let you know. Swear to God, you're beautiful. Yeah. Lanjut dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempraktekkan cara bermain enggrang. Sebelumnya, perkenalkan kami. Perkenalkan, nama saya Dinda Mariani dengan NIM 2310222001. Saya Saskia Amanda Juami dengan NIM 2310222002. Saya Tinta Tridiansari dengan NIM 2310222003. Saya Rini Anggraini dengan NIM 2310222004. Saya Putri Londari dengan NIM 2310222005. Saya Aska Zahratul Firdausi dengan NIM 2310222006. Saya Jinggaloria dengan NIM 2310222007. Saya Septika Dwi Aza dengan NIM 2310222008. Saya Muhammad Yusman dengan NIM 2310222009. Sekian perkenalan dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah enggrang. Permainan enggrang merupakan permainan tradisional Indonesia yang sudah dimainkan oleh masyarakat zaman dulu dan belum diketahui secara pasti dari mana asalnya. Tetapi dapat dijumpai di berbagai daerah dengan nama berbeda-beda, seperti sebagian wilayah Sumatera Barat dengan nama tengkak-tengkak dari kata tengkak atau pincang. Ingkau yang dalam bahasa Bengkulu berarti sepatu bambu, dan di Jawa Tengah dengan nama jengkungan yang berasal dari nama burung berkaki panjang. Enggrang sendiri berasal dari Lampung yang berarti terompah yang terbuat dari bambu bulat panjang. Bahasa Banjar di Kalimantan Selatan disebut batu engkau. Selain sarana transportasi, enggrang juga berfungsi sebagai alas kaki untuk pergi ke masjid, karena zaman dahulu orang belum menggunakan sendal. Di samping itu, enggrang ini juga dimainkan dalam bentuk pertandingan dan pertunjukan dari suatu daerah atau di negara tertentu di mana permainan tersebut memiliki makna yang tersendiri
yang diturunkan secara turun-temurun oleh nenek moyang dari satu suku atau budaya. Enggrang adalah permainan berjalan dengan menaiki satu pasang bambu, yang masing-masing bambu memiliki ukuran bervariasi, seperti spesifik ukuran enggrang untuk anak umur 6-12 tahun setidaknya memakai tongkat bambu setinggi 1,5 meter, dengan ukuran tempat berpijak setinggi 30 cm, lebar 15-20 cm, dan panjang 7,5 cm. Sedangkan spesifikasi enggrang untuk umur 13 tahun ke atas menggunakan tongkat bambu setinggi 2,5 meter untuk ukuran tempat berpijak setinggi 50 cm, lebar 20 cm, dan panjang 10 cm. Permainan enggrang ini juga dapat dimainkan oleh 2 atau lebih pemain. Bagi orang yang tidak memiliki dan mempunyai keyakinan pada dirinya, seringkali ia mengalami kesulitan untuk melangkahkan bambu yang menopang tubuhnya. Yang terkandung dalam permainan enggrang adalah kerja keras, keuletan, dan sportivitas. Nilai kerja keras tercermin dari semangat para pemain yang berusaha agar dapat mengalahkan lawannya. Nilai keuletan tercermin dari proses pembuatan alat yang digunakan untuk berjalan yang memerlukan keuletan dan ketekunan agar seimbang dan mudah digunakan untuk berjalan. Dan nilai sportivitas tercermin tidak hanya dari sikap para pemain yang tidak berbuat curang saat berlangsungnya permainan, tetapi juga mau menerima kekalahan dengan lapang dada. Dari enggrang, yang pertama adalah bambu, yang kedua golok, yang ketiga gergaji, yang keempat tali secukupnya. Kayu bambu dengan panjang 2 meter sepasang, berbentuk silinder atau bambu utuh, dengan diameter 10 cm, kayu bambu sepanjang 30 cm sepasang, ukuran diameternya 5 cm. Cara membuat enggrang dari kayu bambu. 1. Siapkan bambu yang sudah dipotong dengan ukuran 2 meter dan 30 cm seperti penjelasan di atas. 2. Tentukan tinggi pijakan enggrang. Bagi anak-anak biasanya setinggi 50 cm, kemudian ditandai. 3. Bambu yang ditandai dilubangi dan lubangnya disesuaikan dengan diameter bambu yang panjangnya 30 cm, diameter 5 cm. Yang keempat, masukkan bambu 30 cm sebagai pijakan ke dalam lubang yang sudah disiapkan pada bambu 2 meter. Lakukan hal yang sama pada yang satunya lagi. Yang kelima, ikat kuat bambu tersebut pada simpul antara pijakan bersama bambu yang tinggi memakai tali. Yang keenam, enggrang siap dimainkan. Memainkannya. Setelah mengetahui cara membuat enggrang, selanjutnya kita akan membahas untuk teknik bermainnya. Berikut penjelasannya. Yang ke-1, pegang kedua enggrang bambu bagian atas dengan posisi berdiri atau tegak. Yang kedua, naiki pijakan enggrang dengan posisi yang seimbang dengan mendahulukan kaki sebelah kiri, selanjutnya disusul dengan kaki sebelah kanan. 3. Pertama, melangkahkan gerakan tangan kanan ke depan bersamaan dengan melangkahkan kaki kanan pada pijakan dan disusul oleh kaki kiri. Yang keempat, untuk seterusnya, ulangi gerakan-gerakan pada teknik ketiga supaya bisa berjalan dengan lancar menggunakan enggrang.
dari kelompok 1 akan mempraktekkan cabang olahraga yaitu bulu tangkis. Sebelumnya, perkenalkan Nama saya Dinda Mariani dengan NIM 2310220001. Saya Saskia Amanda Juami dengan NIM 2310220002. saya Vinta Tridiansari dengan NIM 2310220003. Saya Rinyang Raini dengan NIM 2310220004. Saya Putri Landari dengan NIM 2310220005. Saya Aska Zahatul Firdausi dengan NIM 2310220006. Saya Jinggaloria dengan NIM 2310220007. Saya Septika Diaza dengan NIM 2310220008. Saya Muhammad Yusman dengan NIM 2310220009. Sekian dari perkenalan kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah bulu tangkis. Dalam perkembangannya, sejarah bulu tangkis berkembang di Mesir kuno sekitar 2000 tahun lalu. Namun, bulu tangkis juga disebut-sebut di India dan Cina. Nenek moyang terdahulu diperkirakan ialah sebuah permainan Cina, Jianzi, yang melibatkan penggunaan kok tetapi tanpa raket. Alih-alih, objeknya dimanipulasi dengan kaki. Objek atau misi permainan ini adalah untuk tetap menjaga kok agar tidak menyentuh tanah sama mungkin tanpa menggunakan tangan. Di Inggris, sejak zaman pertengahan, permainan anak-anak yang disebut battledores dan shuttlecock sangat populer. Anak-anak pada waktu itu biasanya akan memakai dayung atau tongkat dan bersiasat bersama untuk menjaga kok tetap di udara dan mencegahnya dari menyentuh tanah. Permainan itu populer menjadi kegiatan harian di jalan-jalan London pada 1854 ketika majalah Punch mempublikasikan kartun untuk ini. Dalam sejarah bulu tangkis, Inggris membawa permainan ini ke Jepang, Cina, dan Siam atau Thailand, selagi mereka mengkolonisasi Asia, yang kemudian dengan segera menjadi permainan anak-anak di wilayah setempat mereka. Olahraga kompetitif bulu tangkis diciptakan oleh petugas tentara Britania di Pune, India pada abad ke-19 saat mereka menambahkan jaring dan memainkannya secara bersaingan. Maka itu, kota Pune dikenal sebagai Pona, menjadikan permainan tersebut juga dikenali sebagai Pona pada masa itu. Baik, selanjutnya adalah 10 teknik dalam permainan bulu tangkis. Yang pertama, teknik dasar bulu tangkis dalam memegang raket. Teknik dasar bulu tangkis dalam memegang raket sama seperti permainan raket lainnya. Memiliki pegangan atau grip yang tepat dalam olahraga bulu tangkis sangat penting. Genggaman yang benar memungkinkan kamu untuk memiliki kontrol lebih dan mengarahkan tembakan ke titik yang diinginkan. Ada banyak variasi grip tergantung pada apakah pukulan kamu forehand atau backhand. Yang pertama, forehand. Pegangan forehand mirip seperti menjabat tangan seseorang, baik dalam cara memegang raket maupun seberapa erat kamu memegangnya. Sebaiknya jangan memegang raket terlalu kencang karena bisa menyebabkan cedera seperti tennis elbow. Backhand grip. Untuk memegang raket dengan variasi grip ini, pertama-tama peganglah raket dengan forehand grip. Kemudian kamu cukup memutar ibu jari ke atas sehingga posisinya rata pada pegangan, bukan di sepanjang tepinya. Universal grip. Ini adalah jenis backhand grip di mana ibu jari kamu berada di tepi permukaan pegangan yang lebih gemuk. Selanjutnya, panhandle grip. Ini adalah jenis grip di mana ibu jari dan jarimu mencubit bagian atas raket untuk melakukan cut atau net skill pada kop yang masuk. Kedua adalah backhand grip. Cara memegang raket backhand grip ini biasanya digunakan untuk memukul shot loop yang berada pada sebelah kiri jika kamu memegang raket menggunakan tangan kanan. Teknik memegang raket backhand akan memfokuskan kekuatan pada ibu jari. Langkah untuk memegang raket secara backhand adalah dengan meletakkan jari telunjuk, jari tengah, jari manis, dan jari kelingking pada posisi yang sejajar pada pegangan raket.
Kemudian ibu jari diletakkan lurus menekan pada permukaan yang lebih lebar pada pegangan raket. Yang ketiga adalah American grip. Teknik memegang raket ini juga dikenal dengan cara memegang raket gebuk kasur, karena cara memegangnya yang mirip seperti ketika seseorang sedang menggebuk kasur. American grip cocok digunakan ketika pemain akan melakukan gerakan smash. Cara memegang raket dengan teknik American grip yaitu bagian V antara ibu jari dan jari telunjuk berada pada permukaan grip yang lebar, dan posisinya seperti sedang memukul kasur. Keempat, langkah kaki. Langkah kaki panjang saat bermain bulu tangkis merupakan teknik dasar bulu tangkis dalam hal pengambilan langkah kaki dengan jarak yang panjang. Ini dilakukan untuk menjangkau shoot yang kemungkinan besar akan jatuh di luar jangkauan. Untuk dapat melakukan teknik ini, kamu membutuhkan koordinasi dan gerakan kaki yang fleksibel. Latihan peregangan akan membantu meningkatkan jangkauan kaki menjadi lebih baik. Kelima, keterampilan melompat bulu tangkis. Keterampilan melompat adalah soal menentukan waktu yang tepat kapan harus melompat sebelum akhirnya memberikan pukulan. Kamu harus bersiap untuk melompat dengan cepat, untuk menggunakan metode pantulan, untuk menerkam shoot lock. Jika ingin mencobanya, kamu membutuhkan kekuatan, ketahanan, dan kelincahan kaki dan gerakan tangan untuk melakukan teknik ini. Keenam, teknik sikap tubuh atau stand saat bermain bulu tangkis. Ketika ingin mengembalikan pukulan dari lawan, sikap tubuh menjadi teknis dasar bulu tangkis yang penting. Posisi tubuh yang tepat memungkinkan untuk mengembalikan pukulan lawan secara efisien. Berikut 3 sikap dasar dalam bulu tangkis. Yang pertama, sikap bertahan atau defensive stance. Untuk menerapkan posisi ini, arahkan tubuhmu menghadap net dan posisikan raket setinggi pinggang. Yang kedua, sikap menyerang atau attacking stance. Untuk berdiri dalam sikap menyerang, putar tubuhmu menghadap ke samping dengan ujung raket di belakang dan kedua kaki dibuka selebar bahu, lalu angkat raket dengan segenap tenaga untuk memukul kok sebagai smash. Yang ketiga, sikap melawan atau net stance. Sikap ini bertujuan untuk mengembalikan pukulan lawan setelah melakukan pukulan net. Untuk melakukan posisi ini, kamu tentu harus berada di dekat net. Lalu posisikan raket di depan tubuh sedikit lebih tinggi dari pinggang. Majukan tubuhmu sedikit ke depan agar siap melakukan lompatan ke depan. Pukulan merupakan teknik dasar bulu tangkis yang penting untuk dikuasai agar bisa mengungguli permainan. Ada 2 jenis utama stroke, yaitu forehand shot. Pukulan ini harus kamu mainkan saat kamu berada pada sisi raketmu. Jari telunjuk akan mengontrol forehand shot saat kamu mengayunkan lengan ke atas. Ayunkan pergelangan tangan dengan jari telunjukmu sebagai dukungan untuk melakukan forehand shot. Backhand shot. Pukulan backhand harus kamu mainkan saat shoot lecoq berada pada sisi non-raket. Kamu dengan ibu jari mengendalikan pukulan. Yang kedelapan, drop shot. Drop shot dalam bulu tangkis. Dari semua keterampilan dasar dalam bulu tangkis, drop shot adalah salah satu teknik pukulan bulu tangkis untuk mencetak poin. Drop shot bisa kamu mainkan dengan backhand maupun forehand. Tujuan pukulan ini adalah untuk memindahkan lawan ke forehand court dan menciptakan ruang belakang untuk kamu memanfaatkan guna mendapatkan poin. Adalah teknik smash dalam bulu tangkis. Smash adalah pukulan paling ampuh dan kuat dalam bulu tangkis. Istilah ini pastinya sering kamu dengar saat menyaksikan pertandingan bulu tangkis. Smash pada dasarnya adalah memukul shuttlecock dengan kuat ke arah tubuh lawan atau ke bawah di lapangan. Smash yang dilakukan dengan sempurna tidak memiliki pertahanan. Keterampilan bulu tangkis ini adalah yang paling agresif dan teknis. Ada 3 jenis smash, yaitu yang pertama forehand smash. Tipe ini merupakan tipe smash atas kepala yang mirip dengan aksi melempar bola. Teknik ini dapat mengubah arah permainan awal dan umumnya dapat melemahkan mental lawan. Backhand smash. Ini adalah salah satu pukulan terberat dalam bulu tangkis. Bahkan, pada profesional juga kesulitan melakukannya.
Meski begitu, tetap saja mengetahui teknik dasar bulu tangkis ini penting untuk meningkatkan tingkat keterampilan. Untuk melakukan pukulan ini, kamu perlu melatih pukulan backhand dan konsisten latihan dalam kurun waktu yang lama. Yang ketiga, jumping smash. Jumping smash adalah teknik dasar bulu tangkis dengan cara melompat, kemudian melakukan smash dengan forehand. Butuh ketepatan waktu melompat dan menghantam lewat pukulan saat melakukan teknik ini. Kekuatan otot lengan saat penting untuk bisa melakukan smash. Berikut ini adalah jenis latihan untuk menguatkan lengan atas 5 gerakan untuk meningkatkan kekuatan lengan. Lob shot atau pukulan lob. Pukulan lob dalam bulu tangkis mirip dengan melakukan gerakan seperti U terbalik. Biasanya digunakan untuk mengangkat shuttlecock ke atas lawan. Selain itu, pukulan lob juga bisa kamu gunakan untuk menciptakan ruang di bagian tengah dan depan lapangan. Tujuan untuk membuka peluang untuk mencetak poin. Gerakan ini adalah salah satu teknik dasar dalam bulu tangkis yang bisa dikuasai melalui latihan, bahkan tanpa mengikuti pelatihan khusus. Beberapa macam penilaian dalam permainan bulu tangkis antara lain, dalam permainan bulu tangkis, dalam nomor ganda ada tunggal terdiri atas 21 angka, misalnya kedua pihak dapat angka sama, yaitu 20-20. Selisih poin harus 2. Misalkan, kamu meraih angka 21 terlebih dahulu dan lawanmu mendapat angka 20, kamu belum keluar sebagai pemenang. Kamu akan menjadi pemenang jika selisih angkamu dari tim lawan adalah 2, menjadi 22 dan 20. Angka maksimal tiap game adalah 30. Untuk itulah, apabila terjadi poin 29-29, pemenangnya adalah pemain yang terlebih dahulu mencapai angka 30. Permainan dalam olahraga bulu tangkis, nomor tunggal maupun nomor ganda, terdiri dari 3 set. Jika timmu memenangkan 2 set langsung, tidak akan ada tambahan set ketiga. Jika timmu menang pada set pertama dan langkah pada set kedua, ada tambahan 1 set yang biasa disebut rubber game. Set ketiga adalah set penentuan, di mana yang pemenang set ketiga berarti keluar sebagai pemenangnya.